Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Suaranya terdengar jelas nggak? Terdengar, Bu. Oke, ini pertemuan ke-21. PowerPoint-nya terlihat? Muncul nggak PowerPoint-nya? Halo, PowerPoint-nya terlihat nggak? Tes, suara Ibu terdengar? Halo? Terdengar, Bu. PowerPoint-nya muncul? Muncul, Bu. Nanti kalau suara saya hilang, info ya. Udah keluar ya PowerPoint-nya. Berubah screen-nya. Yang ke cara penulisan Leibniz, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, ada? Ada, Bu. Ada. Oke, ini udah saya upload ya di e-learning pertemuan 21. Jangan lupa daftar hadir hari ini silakan diisi. Nanti ini juga rekodnya saya kasih. Jadi cara penulisan Leibniz, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, turunan implisit, sama nanti tutorialnya di hari Senin. Jadi kalau di turunan kita punya istilah namanya cara penulisan Leibniz. Nah, seperti ini. Ada lambang dy per dx. Itu artinya turunan sama dengan aksen. Jadi artinya ada perubahan peubah bebas atau variabel dari x ke x plus delta x. Jadi ceritanya kita punya peubah bebas x, variabel bebas, dan ada variabel tak bebas y. Jadi delta y itu artinya fx tambah delta x dikurang fx. Sehingga kalau dipakai perbandingan delta y per delta x itu sama dengan fx sama delta x dikurang fx dibagi delta x. Ini sebenarnya konsepnya sama untuk mengukur kemiringan kali busur. Jadi konsep seperti yang dari awal saya bilang konsep turunan itu sama dengan konsep limit. Jadi kalau aturan Leibniz karena penemunya Leibniz maka dia menggunakan lambang dy per dx. Jadi intinya dy per dx itu sama sih dengan limit delta x mendekati 0, delta y per delta x, atau limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x dikurang fx sebagai delta x. Kalau kemarin c plus h itu sama. Atau lambang lainnya f aksen x. Jadi kalau ada lambang dy per dx itu artinya turunan. Sama dengan f aksen, sama dengan y aksen. Seperti ini kalau kita gambar misalnya. Ini adalah titik x. X-nya maju sebanyak delta. Sebanyak delta. Jadi x sama delta x. Jadi x nanti pasangannya fx di sini. Fx. Nah, x tambah delta x pasangannya di sini. Ini f x ditambah delta x. Artinya nilai x nanti disubstitusikan ke fungsi dapatnya fx. Nilai x tambah delta x disubstitusikan ke fungsi dapatnya fx delta x. Sama ya, bentuknya kan kalau ada dua titik dihubungkan jadi garis lurus, dan kita akan mencari kemiringannya. Jadi kemiringannya itu sebenarnya sama sih dengan turunan jadinya. Nah, contohnya ini, jika carilah dy per dx. Jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 7x. Jadi kalau cari dy per dx itu artinya sama aja dengan cari y aksen. Oke, nah ini saya sengaja buat konsepnya, jadi kamu boleh langsung turunkan seperti ini, tidaknya tahu, jadi dy per dx itu sama dengan d per dx, nah ini artinya y, d per dx dari x3, dikurang 3, ini konstanta boleh ke depan, d per dx dari x kuadrat, tambah 7, d per dx dari x. D per dx artinya x pangkat 3, turunkan terhadap x, 3-nya ke depan, x-nya ditulis, pangkatnya tadi 3, jadi pangkat 2. Kurang 3, konstanta ke depan, d per dx dari x kuadrat, turunan x kuadrat, 2-nya ke depan, x-nya ditulis, yang semula pangkatnya 2, berkurang 1, jadi pangkat 1. Ditambah 7,
D per dx dari x, turunan x berapa? 1. Jadi 3x kuadrat dikurang 3 kali 2x 6x, 7 kali 1, 7. Jadi sebenarnya kalau Y sama dengan X pangkat 3, dikurang 3X kuadrat tambah 7X, jadi Y aksen, boleh kita langsung, jadi 3-nya ke depan, X-nya pangkat 2, dikurang, ini kan 3, 2-nya ke depan, min 2 kali 3 kan udah min 6. X-nya ditulis, pangkat 2 berkurang 1, pangkat 1 boleh tulis, boleh enggak, plus 7-nya ditulis, turunan X, 1. Turunan X itu X pangkat 0, jadi 1 kan. Jadi 3X kuadrat dikurang 6X plus 7. Sama seperti itu. Kalau tadi turunan Leibniz, kita punya aturan rantai sama. Jadi kalau misalkan Y itu adalah suatu fungsi FU dengan U-nya GX, maka cara penulisan Leibniz aturan rantai seperti ini. DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX. Jadi ini kalau kita coret sama, jadi D per DX. Contohnya, cari D per DX jika Y-nya sama dengan X pangkat 3 kurang 12 pangkat, kurang 2X pangkat 12. Jadi, jangan bingung ya, jadi cukup tulis saja D per DX. Kan? D per DX, nah, Y-nya dibuat X pangkat 3 dikurang dikurang 2X pangkat 12. Tinggal turunkan 12 ini pangkat pindah ke depan. Yang dalam kurung ditulis kembali pangkatnya semulanya pangkat 12 berkurang 1. Jadi pangkat 11. Tapi kerjaan belum selesai, hati-hati. Yang dalam kurung ini harus diturunkan. X pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3X kuadrat. Min 2X kalau diturunkan jadi min 2. Sampai sini sudah boleh, betul. Jika mau dirapikan, 12, 3X kuadrat dikurang 2, X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 11. Tukar posisi aja dia. Jadi 12 kali 3X kuadrat, 36X kuadrat, 12 kali min 2, min 24. Sampai sini juga boleh. Sampai sini oke, sampai sini juga oke. Oke, ada yang mau bertanya tentang yang ini? Intinya kalau kalian dari fisika, saya izinkan seperti ini, boleh pengerjaannya. Jadi ingat aja, konsep D per DX itu sama dengan Y aksen. Jadi D per DX, ini Y-nya. Nggak usah pakai turunnya seperti ini, nggak perlu dibuat step by step ini, ya oke aja. Kalau dari matematik wajib itu aja. Ada pertanyaan sampai situ? Ada yang ingin bertanya atau diulang? Ada yang ingin bertanya? Boleh lanjut? Iya, Bu. Oke, nanti dilihat kembali. Kita hari Senin depan kuliah tatap muka ya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Senin kuliah tatap muka, silakan ke jurusan matematik seperti biasa. Kita tutorial nanti. Hari Jumatnya ada materi. Senin depannya tanggal berapa ya? Tanggal 7 November kita kuis. Bukan Senin ini, Senin depannya lagi ya, 7 November kita kuis. Jadi tolong di-remind bagi yang nggak hadir. Nah, ini kita cari. Gunakan aturan rantai untuk mencari D per DX. Gimana gunakan aturan rantainya? Yang nomor 1. Katanya Y itu sama dengan U pangkat 3. Dan U-nya itu X kuadrat ditambah 2X. Jadi Y kan sama dengan U pangkat 3. Artinya Y sama dengan U-nya dimasukin. X kuadrat ditambah 3X pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi, D per DX itu sama aja dengan Y aksen. Cukup itu seperti ini, D per DX. Salin Y-nya ya. X kuadrat plus 3.
X kuadrat. Tulisannya muncul plus 3X Muncul, Bu. pangkat 3. Seperti itu. Turunkan. 3-nya pangkat 3 ke depan. Dan dalam kurung ditulis kembali. Pangkatnya tidak lagi 3 tapi pangkat 2. Sekarang kerjakan yang dalam kurung. Turunan dalam kurung. Turunan X kuadrat 2X. Turunan 3X 3. Nah, sampai sini udah cukup. Oke, silakan salin nomor 1. Nomor 2. Y sama dengan sin X kuadrat. Bukan sin X dikuadratkan. Sin dari X kuadrat. Ya, yang kuadrat hanya X saja. Sinnya tidak. Berarti dy per dx sama dengan d per dx. Y-nya silakan tulis sin X kuadrat. Karena X-nya dalam kurung, kuadratnya di dalam kurung, jadi kita nggak boleh turun ke depan. Nanti ya, kalau dia buatnya seperti ini, dan saya sudah pernah ngomong beberapa kali, nah kalau seperti ini, ya duanya nanti boleh ke depan gitu ya. 2 sin X gitu ya. Nanti pangkatnya dari 2 jadi 1, turunan sin jadi cos. Itu boleh. Tapi ini pangkat 2-nya itu hanya ada muncul di dalam X kuadrat. Sin-nya tidak ikut pangkat 2. Jadi langsung aja turunan sin apa? Cos. Tetap buat dalam kurung X kuadrat. Nah, baru turunan X kuadrat apa? 2X. Udah sampai situ betul. Mau dirapikan 2X yang ke depan. Maaf, Bu. Suara Ibu hilang, Bu. Sekarang kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Dari mana hilang? Dari nomor berapa? 1 kedengeran. Masih kedengaran, Bu. 2 hilang. Ini dari 2X cos yang tadi, Bu. Oke. Nyalain bingungnya. Jadi D per dx sin X kuadrat. Karena kuadratnya itu ada di X ya, bukan di sin. Jadi turunan dari sin adalah cos. Cos X kuadrat. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Gitu ya. Jadi 2-nya nggak bisa ke depan, tidak bisa kayak gini, nggak bisa yang kayak di atas. Jadi 2 sin X cos X beda. Kalau yang di atas ini sin X dikuadratkan. Kalau yang di bawah sin X kuadrat. Jadi turunan sin itu cos X kuadrat. Turunan X kuadrat adalah 2X. Jadi 2X cos X kuadrat. Oke, boleh di screenshot. Saya bisa lanjut. Iya, Bu. Sudah, boleh dihapus? Sudah, Bu. Oke, biar bisa nomor yang lain. Nomor 3. Nah, nomor 3 sedikit sudah complicated sekali itu. Jadi, Y-nya X kuadrat plus 1 pangkat per cos X pangkat 4. Jadi, dy per dx sama dengan d per dx dari X kuadrat plus 1 per cos X pangkat 4. Jadi gimana? 4-nya kan pangkat tuh, satu set dalam kurung itu di pangkat 4. Jadi 4-nya pindah ke depan. Yang dalam kurung ditulis. Yang dalam kurung ditulis kembali cos X. Pangkatnya jadi bukan pangkat 4 lagi, tapi pangkat 3. Nah, kemudian turunan dalam kurung. Turunan dalam kurung itu nggak bisa langsung X kuadrat turunnya 2X. Itu bentuknya apa? U per V. Jadi U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Apa U aksennya? Kalau X kuadrat plus 1, U aksennya apa? Dua X, Bu. Oke, kalau V-nya cos X, berapa V aksennya? Min sin. Oke, min sin X.
Ingat dong rumus U per V. Jadi U aksen kali V. Ini kan 2X kali cos X plus atau min. U aksen kali V ditambah UV aksen atau dikurang UV aksen? Dikurang, Bu. Oke, dikurang UV aksen. Nah, dikurang, yang ini X kuadrat plus 1. UV aksennya min sin. Nanti dia jadi plus ya, karena ada min dengan min. Per V kuadrat, V-nya itu cos X. Jadi cos kuadrat X. Cos X dikuadratkan itu cos kuadrat X. Ya. Cos X, saya ulang lagi jangan sampai lupa, cos X kalau dikuadratkan itu tulisnya boleh cos kuadrat X, ya kan? Atau cos X dalam kurung kayak gitu, tapi nggak boleh kamu tulis cos X kuadrat. Sorry. Cos X kuadrat, nah ini salah ya. Beda, itu cos dari X kuadrat. Beda dengan cos X dikuadratkan. Jadi penting kalau mau tulisnya seperti yang di atas ini. Jadi cos kuadrat X bukan cos X kuadrat. Kalau mau pakai X kuadrat buat dalam kurung. Cos X-nya dikuadratkan. Nah, sudah seperti ini ya udah tinggal dirapikan saja. Sorry ya, saya ke bawah sini. Dengan 4. Dan dalam kurung ditulis kembali X kuadrat plus 1 dibagi cos X pangkat 3 2x cos X 2x cos X. Nah, itu ada min dengan min tuh, jadi plus ya. Sin X yang boleh pindah ke depan. Sin X yang dalam kurung, biarkanlah tulis dalam kurung. X kuadrat plus 1 dibagi cos kuadrat X. Udah, nggak usah pusing dikali-kalikan, biarkanlah seperti ini. Mau saya kalikan, silahkan. Mau diuraikan dan pangkat 3, silahkan. Sampai situ udah cukup. Oke, boleh 9 disalin. Biar untuk belajar lanjutnya. Soal kuis saya ingatkan akan saya ambil semua dari soal-soal contoh soal, dari soal tutorial, dari handout book yang saya share. Oke, sudah, boleh lanjut. Sudah. Hapus ya, nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Nah, itu sin dalam kurung X kuadrat plus 3 pangkat 4. Yang pangkat 4 itu hanya yang dalam kurung. Dan pangkat 4 itu hanya yang dalam kurung. Sinnya tidak ikut pangkat 4. Ya kan? Kalau sinnya ikut pangkat 4, harusnya kurungnya dari sebelum sin. Jadi, dy per dx-nya sama dengan d per dx, y-nya disalin. Ini y-nya sin x kuadrat plus 3 ya, pangkat 4. Jadi, nggak bisa ke depan dulu sinnya, turunannya dulu. Turunan sin adalah cos X kuadrat plus 3, pangkat 4-nya disalin. Oke, sudah beres. Baru turunan yang X kuadrat plus 3 pangkat 4. 4-nya ke depan, X kuadrat plus 3-nya ditulis, tapi pangkatnya bukan 3 lagi, tapi pangkat 3. Itu ya. Terus turunan X kuadrat plus 3, 2X. Itu penurunannya. Jadi namanya aturan rantai, berantai-rantai. Jadi turunan sin itu cos, yang dalam ini ditulis kembali, sudah beres. Turunan yang ini sekarang, turunan pangkat 4. 4-nya ke depan, yang dalam kurung ditulis, pangkatnya jadi pangkat 3.
turunan dalam kurung ini jangan lupa 2x. Apakah 2x turunkan lagi? Enggak usah lagi, stop sampai situ. Jadi, yang bisa dikalikan silakan dikalikan. 4 bisa dikali 2x jadi 8x. Ini x kuadrat plus 3 pangkat 3 kali cos x kuadrat plus 3 pangkat 4. Tuh. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Belum ada, Bu. Yang lain paham kan? Diam itu paham atau diam itu bingung? Insya Allah paham, Bu. Saran saya handout kan saya share terus ya. Jadi saya berharap kamu dapat nilai bagus. Bukan artinya baguslah mahasiswa saya dapat nilai kecil. Semakin kamu dapat nilai bagus, artinya tidak akan ada yang mengulang lagi. Jadi tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengajar lagi, begitu ya. Jadi saya selalu bilang soal-soal, kalau saya mengajar kalkulus atau matematika dasar di pertanian, soal dari semua yang saya share inilah. Belajar. Jadi intinya saya kan sudah bahas soal-soal itu. Kamu saling ulang, bukan saling ulang itu maksudnya ada soal kamu kerjakan lagi. Jadi ngeliat kunci jawaban dengan yang kita kerjakan. Mungkin juga pas saya ngajar seperti ini ada salah, tolong diperbaiki. Kadang-kadang kan nggak teliti nih, lupa dipangkatkan, lupa dikalikan. Jadi yang udah kita bahas tuh jadi key answer kalian, jadi kunci jawaban gitu. Kalau cuma ditengok-tengok, dibayang-bayangin rasanya susah. Kalau ini sih enaknya memang harus ditulis kalau math. Oke, hapus ya. Saya ke nomor 5. Yang nomor 5, oke, cos kuadrat. Artinya semuanya dikuadratkan. Kalau dia sudah muncul cos kuadrat. Berarti D per dx itu sama dengan D per dx. Y-nya ditulis kembali semuanya. Cos kuadrat, satu set ini namanya. X kuadrat plus 2 dibagi X kuadrat min 2. Nah. Oke. Jadi cos kuadrat itu cos dalam kurung pangkat 2. Jadi 2-nya diturunkan dulu karena dipangkat semuanya. Cosnya ditulis. Yang dalam kurungnya ditulis juga. Nah, di sini jadi turunan cos apa? Min sin. Dalam kurung cuma ditulis saja. X kuadrat plus 2 dibagi X kuadrat min 2. Sudah turunan cosnya sudah dibereskan. Sekarang turunan yang dalam kurung. Turunan yang dalam kurung ini tidak bisa turun satu-satu lagi. Artinya cari U per V lagi. U-nya sama dengan X kuadrat plus 2. Jadi U aksennya turunan X kuadrat adalah 2X. Gitu ya. Kemudian V-nya itu X kuadrat min 2. V aksen turunan X kuadrat adalah 2X. 2. Udah, jadi ini ditulis lagi, harusnya sambung ke sini ya. Enggak muat kayaknya. Saya buat ke bawah ini kali ya. U aksen kali V. Jadi 2X kali X kuadrat min 2. Min UV aksen. U-nya X kuadrat plus 2. Kali 2X. Kali V aksen. V aksennya 2X per V kuadrat. V-nya X kuadrat min 2 dikuadratkan. Sampai sini sebenarnya udah benar. Cuma kita rapiin aja ya. Yang ini kan 2 cos ini ada min. Minnya saya pindah ke depan aja, jadi biar lebih cantik. Jadi min 2
salin kembali ini boleh. Cos X kuadrat plus 2 dibagi X kuadrat min 2. Itu ya. Sinnya ditulis. X kuadrat plus 2 dibagi X kuadrat min 2. Nah, yang dalam kurung itu diberesin boleh, mau dikerjakan. Jadi 2x kali x kuadrat berarti 2x pangkat 3 gitu ya. 2x kurang 2 jadi 4x. Min x kuadrat kali 2x min 2x pangkat 3. Min 2 kali 2x berarti min 4x. Dibagi x kuadrat dikurang 2 dikuadratkan. Oke, koreksi yang kalian salah. Jadi min 2 boleh terus ulang cos x kuadrat plus 2 x kuadrat plus 2 sinnya ditulis ulang x kuadrat plus 2 x kuadrat min 2 terus ulang gitu ya. Nah, dalam kurung diberesin tuh. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 udah 0. Jadi min 8x per x kuadrat min 2 kuadratkan. Nah, habis itu. Oke. Ada yang perlu saya ulang nggak yang ini? Jelas, Bu. Itu, Bu, yang di bagian sama dengan min 2 cos dalam itu, Bu, bisa diulang nggak? Yang mana ya? Baris keberapa dari atas? Ini? 4, Bu. Iya. Min 2. Ini kan ini. Ini ada min di sini. Ini ada angkanya 2. Jadi min 2 saya buat. Cos yang di atas tulis ulang. Sinnya tulis ulang. Terus 2x kali x kuadrat 2x pangkat 3. 2x kali min 2 min 4x. Min x kuadrat kali 2x min 2x pangkat 3. Min kali 2 min 2 kalikan 2x min 4x per x kuadrat min 2 kuadrat. Tuh. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Boleh dari screenshot atau catat? Udah, boleh diganti slide-nya? Iya, Bu. Nih, turunan tingkat tinggi. Kalau tadi sudah rantai, turunnya berantai-rantai, step by step, sekarang turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi, jadi operasi pendiferensial itu ngambil fungsi f dan menghasilkan fungsi baru, namanya diturunkan, berarti adanya f aksen atau y aksen. Sekarang kalau f aksen diturunkan lagi, dia menghasilkan fungsi lain, namanya f double aksen atau f2 aksen. Atau kita sebut kalau f aksen itu namanya turunan pertama, f2 aksen namanya turunan kedua. Kita turunkan lagi, turunan ketiga namanya f3 aksen, seperti itu. Jadi contohnya gini, fx itu kan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 7x dikurang 8. Jadi kalau saya turunkan f aksennya turunan 2x pangkat 3. 3 kaliin 2. 6. X-nya ditulis. Pangkat 3 berkurang. Jadi pangkat 2. Min 4x kuadrat. Min 4 kali 2. Min 8. X-nya tadinya pangkat 2 berkurang 1 jadi X. Ditambah 7x. 7x kalau turunannya adalah 7.
Min 8 tuh konstanta turunannya 0. Jadi ini turunan pertama. Kalau turunan kedua, kita nurunkannya dari turunan pertama. Jadi turunan pertama turunkan dari fungsi, turunan kedua dari turunan pertama. 6x kuadrat diturunkan. 6 kali 2, 12. X-nya juga pangkat 1. Min 8x diturunkan jadi min 8. 7 kan konstanta 0. Turunan keempat. Turunan ketiga dulu. Turunan ketiga, jadi 12x kurang 8, turunan 12x adalah 12. Turunan min 8 adalah 0. Turunan keempatnya, 12 itu konstanta, kalau turunkan adalah 0. Gitu ya. Terus turunan dari fungsi 0, kalau ada fungsi ini 0 nih. Fungsi yang keempat ini kan 0. Mau diturunkan, tidak ada. Tetap 0 itu. Harus turunan tingkat tinggi. Jadi intinya kalau turunan pertama salah, otomatis turunan kedua sampai ke bawahnya juga salah. Dia kan berantai turunnya salah. Kita kan turunan kedua dari yang pertama, 3 dari yang kedua. Pahamkah turunan tingkat tinggi? Oke, boleh lanjut? Nih ya, jadi cara penulisan turunan itu, kalau turunan pertama pakai F aksen boleh, atau nama lainnya pakai Y aksen, atau pakai DXY, atau yang barusan kita pelajari namanya penulisan Leibniz D per DX. Turunan kedua kalau F aksen, turunan keduanya F double aksen, F3 aksen, F4 aksen, seterusnya. Kalau Y berarti Y aksen, Y double aksen, Y3 aksen, Y4 aksen, seterusnya. Kalau pakai D, yang minggu lalu, kalau DXY berarti DX kuadrat Y, DX pangkat 3Y, turunan ketiga, turunan keempat. Kalau yang barusan, penulisan Leibniz, jadi DY per DX, kalau turunan kedua, dia bukan DY kuadrat, tapi ngomongnya D kuadrat Y per DX kuadrat. D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Jadi yang Y ini D kuadrat Y, bukan DY kuadrat. Tapi kalau yang X, nulisnya DX kuadrat, bukan D kuadrat X. Terus D pangkat 4Y per DX pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini kita coba ke latihan soalnya. Suara saya masih terdengar nggak? Ya, Bu. Oke, itu cari F apa tuh artinya? Turunan ke berapa kalau seperti ini? Kedua. Ya, turunan kedua. Biasanya F double aksen X, tapi ini F double aksen 2. Artinya apa? Cari turunan kedua dan substitusikan nilai X dengan angka 2. Tidak harus X sih. Kalau variabelnya T, berarti T-nya ganti 2. Variabelnya U, U-nya diganti 2. Nah, nomor 1 coba. Nomor 1 itu kan Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 7. Jadi kalau F aksen, turunan pertamanya apa? Ya, silakan sama-sama. Berapa turunan pertama ya? 6x X pangkat 2 min 7. Oh, min 7-nya nggak ditulis karena turunan min 7 adalah 0. Turunan keduanya? 12x. 12x. Dari 6x kuadrat itu turunkan. 6 kali 2, 12, pangkatnya 1. Nah, dia kan cuma minta turunan kedua, jadi nggak usah repot sampai ketiga, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, turunan kedua, F double aksen bukan X, tapi 2. Artinya nilai X itu diganti 2. 12 kaliin 2. X-nya, jadi 24. Tapi kalau tanya F double aksen 5, tinggal ganti aja X-nya dengan 5. Oke, nomor 2, FT. Nah, jangan terbiasa X terus. FT sama dengan seperti. Kalau saya seperti kayak gini, saya lebih senang daripada, kan ini simple, daripada pakai U per V terlalu ribet ya. Jadi ini T pangkat berapa? Min 1, Bu. Oke, sip. Jadi turunan pertamanya apa? F aksen T ya, ngikut. Jangan X lagi. F aksen T-nya berapa? T pangkat min 1 kalau diturunkan berapa? Min 1-nya ke depan. Minus 1. T-nya pangkat? Pangkat Min minus 2. 2. Oke. Min 2. Turunan keduanya? Turunan keduanya? 2
T. Pangkat T min 2 kali Min T 2 apa 2? T. Min 2 apa 2? 2. Min 2 1 kali min 2. 2, T-nya pangkat berapa jadi? min 3 min Tiga. 3 3. Oke, itu udah benar. Kalau mau dirapiin, biar nggak bingung pangkatnya min, jadi 2 per T pangkat 3. Pertanyaannya F double aksen 2. Artinya, substitusikan angka 2 ke T. 2 per 2 pangkat 3. T-nya diganti dengan angka 2 tuh. Jadi 2 per berapa 2 pangkat 3? 8 2 per 8 itu berapa? 1/4. Oke, sip. Nah, tuh. Ayo, sambilan disalin. 3 soal lagi. Oke, sudah disalin? Sudah, Bu. Saya hapus ya, nomor 3. Nomor 3 itu FU. Nah, biasakan jangan selalu X ya, karena contoh selalu X, selalu Y. FU itu 1 per 2U dikurang 5. Nah, ini kan simple ya. Kalau yang di atas seper itu enakan jadi dinaikkan. 2U dikurang 5, pangkatnya berarti pangkat min 1. Itu ya. Kalau kalian lebih familiar pakai U per V ya silakan. Saya coba ngambil yang simple aja. Jadi F aksen U turunan pertamanya apa? Kalau gini kan saya nggak perlu mikir U aksen kali V dikurang V aksen. Min satunya ke depan. Dan dalam kurung ditulis. Ini aturan rantai kita mulai dipakai. Pangkatnya pangkat berapa? min 2 Min Min 2. 2. Belum selesai, jangan lupa. Yang dalam kurung 2U dikurang 5 tuh turunin. Berapa 2U kurang 5? 2 2. Oke. Ini kan bisa dirapiin nih. Yang 1 kali 2 kan min 2. Yang dalam kurung tinggal disalin. Nah, sekarang kalau turunan keduanya berapa? Min 2-nya mantap di depan. Yang min 2 pangkat turun ke depan. Ini min 2 kan tetap. Ini ke depan. Jadi min 2 kali min 2 berapa? 4 Nah, yang dalam kurung tulis. Pangkatnya pangkat berapa jadi? Semula pangkat min 2. Turunkan tuh berkurang 1. Jadi pangkat? Minus 3. Oke. Yang dalam kurung. Turunan 2U kurang 5. Berapa? 2 2. Jadi 4 kaliin 2, 8. 8 2U dikurang 5, pangkat min. pangkat 3. Nah, biar nggak pening yang pangkat min 3 itu 8-nya mantul. Yang semua dalam kurung itu dipindahkan ke bawah. Pangkatnya 3. Jadi F double aksen 2 berapa? F2 aksen atau F double aksen 2, 8. U-nya diganti dengan angka 2 tuh. 2 kali 2, 4. Dikurang 5, pangkat 3. Pangkat 3. Jadi, 8 4 dikurang 5, 2 1 min 1. Min 1 kalau dipangkatkan 3 berapa ya? 1 1. Min 1. Kan ini, min 1 kaliin min 1, kalikan min 1. Berapa? Min 1 kali min 1 itu udah 1. 1 dikali min 1, min 1. min 1. 8 bagi min 1, min 8. Oke, lain lah itu. Lanjut, nanti kita 2 lagi. Nah, nomor 4 ini nggak ada ampun lagi, tetap pakai U per V harus. Nggak bisa saya naik-naikkan lagi. Pakai U per V, nanti turunnya, wah, kalau 2 kali turunkan 2 kali U per V-nya.
Oke? Sudah disalin? Sudah, Bu. Yang lain sudah ya? Saya hapus ya. Screenshot aja ya. Jadi bisa cepat juga kita. Oke, belum? Sudah, Bu. Oke, nomor 4. Gimana? F aksen FX ya. Jadi saya buat di sini aja. Jadi U-nya nomor 4, U-nya itu 2X plus 1. U aksennya turunan 2X plus 1, turunan 2X adalah 2. V-nya X kuadrat plus 1. V aksen turunan X kuadrat adalah 2X. Oke, sudah tinggal cari. F aksen X itu U aksen kali V. U aksen kali V, berarti 2 kali X kuadrat plus 1. Nih. Dikurang UV aksen. 2X-nya saya boleh buat ke depan kan, nggak masalah ya. Kali U-nya 2X plus 1. Per V kuadrat. V-nya X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini tinggal dikalikan silang gini aja. 2 kali X kuadrat 2X kuadrat 2 kali 1 2 2 min 2X kali min 2X min 4X min 2X kali 1 plus min 2X dibagi X kuadrat X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Jadi berapa? Ini 2X kuadrat dikurang 4X kuadrat. Min 2X kuadrat, ya kan? Min 2X, min 2, plus 2 ya. Tuh. X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Belum selesai. Turunan kedua yang diminta. F double aksen. Misalkan lagi. Jadi U-nya min 2X kuadrat min 2X plus 2. Jadi U aksennya berapa? Min 2X kuadrat berarti min 4. Min 4X. Min 2X 2. Oke. V-nya ini pakai aturan rantai aja. X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, karena kita udah belajar aturan rantai, jadi kamu nggak usah perlu nyari X kuadrat tambah 1 kali X kuadrat tambah 1. Ini kan V aksen. Pangkat 2 bisa ke depan. Yang dalam kurung tulis. Pangkatnya jadi pangkat berapa? Semula pangkat 2 jadi pangkat 1. Nah, turunan dalam kurung, turunan X kuadrat apa? 2X kan? 2X. 2X. Kita sederhanain 4X. 4X. X kuadrat plus 1. Nah, kalau udah ngerti aturan rantai, jadi nggak repot lagi, nggak perlu cari X kuadrat tambah 1. Kali X kuadrat tambah 1. Baru turunin, kan repot. Udah, U aksen kali V. Min 4X. Min 2. V-nya X kuadrat plus 1 kuadrat tambah 1, hati-hati ini ya, saya pun suka salah, dikurang UV aksen, U-nya min 2X kuadrat, min 2X plus 2 min 2X plus 2, V aksen, kaliin boleh nih, ini kaliin aja nih, 4X pangkat 3 X pangkat 3 plus 4X ya. 4X pangkat 3 plus 4X. Nah, per V kuadrat. V-nya itu sudah X kuadrat tambah 1 kuadrat. Dikuadratkan lagi. Jadi X kuadrat tambah 1 pangkat 4. Ya, pangkat 2 kan? Pertanyaannya F2 aksen 2.
Substitusikan semua X dengan angka 2. Berapa? Min 4 kali 2. Min 8. Min 8 dikurang 2. Min 10. 2 dikuadratkan 4. Tambah 1, 5. 5 dikuadratkan, ini kan 2 kuadrat, 4 tambah 1, 5. 5 dikuadratkan, 25. Ikutin aja, tandanya kurang, kurang. Buka kurung, buka kurung. Nih, min 2. Ingat, yang kuadrat cuma X. 2 dikuadratkan kan 4. 4 kali min 2, min 8. Min 8 dikurang, 2 kali 2, 4. Min 8 dikurang 4, min 12. Min 12 ditambah 2, Min 10. min 10. Buka kurung satu lagi. 4X pangkat 3. X-nya dipangkatkan 3 dulu. 2 pangkat 3 itu, 2 pangkat 3 itu 8. Kalikan 4, 32. 32 ditambah 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 32 tambah 8, 40. 40. Yang bawah sekarang. X kuadrat tambah 1. Berarti 2 kuadrat tambah 1. 2 kuadrat 4 tambah 1 itu 5. 5 dipangkatkan 4, bukan 20 ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 625. Min 10 kali 25, min 250. Min 10 kali 4, 400. Min 400, min. Jadi plus ya. 400 dibagi 625. Berapa? Min 250 tambah 400. 150 bagi 625. Sampai sini oke, disederhanakan boleh. Semua dibagi berapa? Kalau bagi 25 ini 6, bagi 25 ini 25. Itu jawabannya, 6/25. Wah, banyak berapa kali dia turunkan. Oke, silahkan disalin ke screenshot. Nanti kamu coba lagi ya. Mungkin aja saya ada salah-salah, nanti tolong dicek di sininya. Siapa tahu saya salah-salah kali tadi kan. Ya? Satu soal lagi. Sudah, Bu. Oke, hapus. Oke, nomor 5. Nah, fx sama dengan s cos x cos px ya. Jadi kalau ini nggak bisa disebut turunan x berapa, turunan cos berapa, nggak bisa. Ini harus dimisalkan dalam bentuk u kali v. So, jadi u-nya x, u aksennya 1. V-nya cos px. P itu kan angka tuh ya, 3,14 lah, 22/7 lah. Biarkan dalam P, gak usah pusing. Jadi V aksen, P-nya ke depan, itu kan angka tuh. Turunan dari cos adalah min sin, benar nggak? Iya, Bu. Tapi bukan min sin X, PX-nya tertulis. Min sin PX, walaupun P-nya sudah ke depan. Ya, turunan cos itu kan min sin, turunan PX adalah, oh sorry, saya yang salah. Maaf. Turunan cos min sin yang dalam kurung tetap ditulis. Itu ya. Turunan PX adalah P. Nah, jadi, oh bener lah ya saya. Min P, P-nya ke depan, sin,
Px. Nah, oke. Jadi F aksen X-nya U aksen kali V. U aksennya itu 1. V-nya cos Px. U aksen kali V. Ditambah ya, kalau kali kan UV aksen. U-nya X. V aksennya min P. Sin Px. Nah, seperti itu. 1 kalau dikalikan cos Px diamante, cos Px. X kalikan min P, saya buat aja min Px. Sin Px. Oke, itu turunan pertamanya. Nah, turunan kedua ya tadi turunan dari cos Px sebenarnya boleh nyontek di sini ya, turunan cos Px ini ya. Turunan cos Px min P sin Px. Jadi saya buat min P sin Px. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelah sini gimana? Misalkan lagi, turunkan sendiri, jadi U-nya sama dengan Px. U aksennya berapa? Px. Kalau diturunkan tinggal P. Kan X-nya 1. P-nya sin Px. Sin Px. Jadi V aksennya turunan sin adalah cos. Yang dalam kurung ditulis. Nah, gitu ya. Turunan dalam kurung Px turunannya apa? P. Saya buat aja P-nya di depan. Jadi U aksen kali V. U aksen kali V. P, ini buat saya buat kurung ya. P di sini sin Px plus UV aksen. U-nya Px, V aksennya, wah saya jelek banget ya. Nggak muat ya, saya buat apa. Plus P ini plus ya. Plus P UV aksen. U aksen kali V plus UV aksen. UV aksennya. P cos Px. karena saya kayaknya tumpul. Oke. Dah, tinggal terapikan sampai situ juga boleh. Min P sin Px. Terapikan yang dalam kurung ya. Dalam kurung gimana nih? P tetap buat, saya langsung kali gini aja ya, min P. Jadi min P sin Px terus min P kali P kuadrat min P kuadrat X cos Px. Situ. Jadi karena ditanya F double aksen 2, substitusikan X-nya dengan 2, jadi min P dan min ya, sin Px berarti 2P. Min P sin Px lagi berarti 2P. Min P kuadrat kali 2. X-nya kan ganti 2. Min 2P kuadrat cos X-nya ganti 2, 2P. Oke.
Min Pi dengan Min Pi bisa saya sederhanakan jadi Min 2Pi. Sin 2Pi min 2Pi kuadrat cos 2Pi. Oke, habis itu. Nah, ini harus diulang-ulang baru bisa. Kamu harus ngulang-ulang baru paham. Sampai situ sih. Bahan saya. Ada pertanyaankah? Silahkan dicoba-coba dulu. Nanti kalau bingung baru chat saya juga boleh, tanya di grup juga boleh. Sudah di screenshot kah ini? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke, saya cukup ya sampai sekarang ya. Terlalu lama kamu juga sampai tidur nanti. Ini latihan aja. Di pertemuan keberapa ya? Di pertemuan minggu depan, hari Senin, saya udah upload tuh materinya. Kan saya udah bilang kalau Jumat kita materi, sambil latihan soal. Kalau Senin, karena kita tatap muka, saya fokus ke latihan soal. Tolong dikerjakan dari rumah. Di sela-sela waktu kalian lah. Udah keluar belum PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Nah, ini saya upload di pertemuan kedua-dua di e-learning. Kamu boleh download ini. Coba dikerjain lah. Oke, coba-coba dikerjain. Nanti kita bahas sama-sama. Nih. D pangkat 3Y dibagi D pangkat 3 turunan ketiga artinya. Dari 9 sampai 16, ini sih mirip kerjaan yang tadi ya, kurang lebih. Oke, dicoba-coba. Saya akan bantu jelaskan, tapi ya kamu juga kerjain dulu dari rumah, jadi nggak satu arah saja. Silakan dikerjakan, nanti kan ketemu nih mentoknya di mana, nggak bisa, jadi baru ditanya ke ibu, boleh. Jadi kamu nggak cukup nerima aja. Siapa tahu kamu udah ngerjakan, pas saya bahas saya salah, tidak teliti, ya jadi kita kelihat tuh bedanya. Jadi kamu nggak terima mentah-mentah, saya salah, kamu terima aja gitu. Kemungkinan salah dari saya banyak, karena salah ngalih kah, lupa minus kah, gitu. Nanti tiba-tiba lupa turunasin, harusnya cos, saya buat min cos, gitu. Oke, cukup ya, yang belum isi daftar hadir jangan lupa. Karena itu dokumen kita di situ. Kalau saya sih nggak masalah sih daftar hadirnya, cuman ya nanti kan terikot berapa kali kamu hadir, administrasinya wajib jalan. Gitu. Jadi intinya nanti kuis Senin-Seninnya depan, tanggal 7 November itu semua tentang materi turunan. Ya, dari turunan yang simple lah, sampai ke turunan si tingkat tinggi. Oke, ujian hari Seninnya ya. Hari Senin ujian. Ya, gitulah Senin ujiannya. Nanti kita lihat waktunya. Mudah-mudahan vlog. Apa sebenarnya mau saya cepetin biar tidak terlalu banyak materi? Apa mau Senin ini? Tapi kita lebih baik bahas soal ini dulu sih bagi saya. Iya, Bahas Bu. dulu soal, ya, kalau mahasiswa pengennya mundur-mundur. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Kalau bisa minggu depan lagi terus. Ya udah, jadi minggu depan kita bahas dulu materi ini. Oke, dah cukup dari saya ya. Makasih, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.